Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-374 dengan judul Landasan Sejati. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayat 20 dan 21. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Tuhan yang kudus di dalam Tuhan. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Dalam jemaat-jemaat di Galatia, kesalahan yang terbuka telah didesak menggantikan Injil. Kristus landasan sejati dari iman, telah ditolak untuk upacara-upacara tradisional Yahudi. Rasul itu melihat bahwa apabila orang-orang percaya di Galatia diselamatkan dari pengaruh-pengaruh berbahaya yang mengancam mereka, tindakan menentukan harus diambil. Amaran-amaran yang paling tajam harus diberikan. Suatu pelajaran penting yang harus dipelajari oleh setiap pelayan Kristus adalah untuk menyesuaikan pekerjaan kepada keadaan mereka yang ia usahakan untuk memberikan keuntungan. Sifat lemah lembut, kesabaran, ketegasan, dan keteguhan yang sama-sama dibutuhkan. Tetapi hal itu dilaksanakan dalam perbedaan yang sepantasnya untuk bertindak bijaksana dengan golongan pikiran yang berbeda-beda. Di bawah keadaan dan pengaruh lingkungan yang bermacam-macam adalah suatu pekerjaan yang menuntut kebijaksanaan dan pertimbangan yang diterangi dan disucikan oleh Roh Tuhan. Jadi bagaimana di sini? Dijelaskan bahwa dalam jemaat di Galatia itu ada kesalahan terbuka yang dikatakan telah mendesak untuk menggantikan Injil. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran duniawi itu akhirnya berusaha untuk mendesak Injil, akhirnya digantikan posisinya. Bahkan landasan sejati dari iman itu dikatakan, yaitu Yesus itu sendiri dikatakan ia sudah ditolak dari upacara tradisional Yahudi. Jadi bagaimana di sini bukan berarti Tuhan itu menginginkan posisi untuk selalu ditinggikan, tetapi memang ia pantas untuk ditinggikan karena ia adalah Tuhan kita, Raja kita, dan Juru Selamat kita, sehingga ia adalah Tuhan yang memang layak untuk ditinggikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Kristus yang adalah landasan sejati, yaitu kebenaran itu sendiri, ingin untuk digantikan dengan kesalahan-kesalahan terbuka, mungkin juga dengan tradisi-tradisi atau upacara-upacara yang tidak berdasarkan dari firman Tuhan. Dan di saat itulah dikatakan, Rasul itu melihat bahwa apabila orang-orang percaya di Galatia diselamatkan dari pengaruh-pengaruh bahaya yang mengancam mereka, maka tindakan yang menentukan harus diambil. Lalu amaran-amaran yang paling tajam harus diberikan. Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwa untuk menegur seseorang atau menegur satu jemaat yang mungkin keras kepala, yang tidak mau untuk mendengarkan dengan secara lemah lembut, maka di saat itulah dikatakan tindakan menentukan harus diambil. Dikatakan amaran-amaran yang paling tajam harus diberikan. Jadi bagaimana di sini pun Tuhan tidak menentang kita untuk tidak memberikan amaran-amaran tajam kepada seseorang yang perlu untuk mendapatkan amaran tersebut ketika dia memang tidak bisa mengerti atau tidak bisa menerima bahasa yang lemah lembut untuk menegur dia. Karena kita harus sadari bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan adalah tujuan kita untuk berusaha menyelamatkan dia dari kesalahan tersebut, sehingga ia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Tetapi ketika bahasa untuk menegur dengan cara yang halus tidak bisa ia terima, maka cara yang keras dan dikatakan amaran-amaran yang tajam itu harus diberikan. Karena sama seperti seorang anak kecil yang ketika kita melihat anak kecil itu berada di tepi dari jurang yang sebentar lagi akan jatuh di jurang tersebut, tentu saja kita tidak akan memanggil ia dengan lemah lembut untuk mengajak ia datang atau menjauhi tempat tersebut. Tetapi kita akan berusaha memanggil dia dengan keras sehingga ia akhirnya akan tersentak dan menyadari bahwa posisinya itu sudah berada dalam bahaya. Sehingga dengan sadarnya ia akan posisinya yang salah itu, di saat itulah ia mempunyai kesempatan untuk berbalik dan menjauhi jalan-jalan yang salah tersebut. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa suatu pelajaran penting harus dipelajari oleh setiap pelayan Kristus adalah untuk menyesuaikan pekerjaan kepada mereka yang ia usahakan untuk memberikan keuntungan. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan kita untuk selalu bertanya kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa menyesuaikan pekerjaan kita, sehingga kita bisa menyesuaikan tutur kata kita sesuai dengan lingkungan yang bisa menerima perkataan tersebut. Bukan berarti Tuhan menginginkan supaya kita menjadi seorang yang kasar, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kita, bahkan dalam setiap perkataan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa sifat lemah lembut, kesabaran, ketegasan, dan keteguhan dikatakan sama-sama dibutuhkan. Jadi bagaimana
semua itu harus berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi hal itu dilaksanakan oleh perbedaan yang sepantasnya. Jadi bagaimana di sini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sudah diberikan hikmat untuk menegur seseorang itu dengan lembut, hendaklah kita menegur seorang tersebut dengan lemah lembut. Tetapi sama seperti Yesus ketika ia berada di bait suci, ketika ia melihat orang-orang yang berjualan di depan bait suci tersebut, Tuhan tidak menegur mereka dengan cara yang lemah lembut karena ia mengetahui bahwa orang-orang tersebut sudah mengetahui firman Tuhan. Jadi cara apa yang Yesus pakai? Tentu saja dengan cara yang paling keras. Dan kita tahu melalui firman Tuhan dikatakan Yesus sangat marah dan ia bahkan membalikkan meja-meja tersebut di mana orang-orang berjual beli atas binatang-binatang yang akan dikorbankan. Dan di saat itulah ia menunjukkan bagaimana dengan amarahnya itu, bahkan hanya dengan seutas tali pun dikatakan juga mereka akhirnya pergi semua karena mereka ketakutan, karena mereka melihat suatu kebenaran itu yang ada dalam Yesus yang ia berusaha untuk sampaikan kepada mereka. Dan di saat itulah sebenarnya Yesus memanggil mereka untuk bertobat dari setiap kesalahan mereka. Dan begitu pula sama dengan firman ini juga dikatakan bahwa semuanya itu memerlukan suatu keselarasan, yaitu kesabaran, ketegasan, kelemah lembutan, dan keteguhan. Jadi bagaimana tidak boleh ada yang berat sebelah. Semua hal itu harus dijalankan dengan seksama, yaitu dengan porsinya masing-masing. Tetapi juga dikatakan di bawah keadaan dan pengaruh lingkungan yang bermacam-macam adalah suatu pekerjaan yang menuntut kebijaksanaan dan pertimbangan yang diterangi dan disucikan oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana di sini kita harus menuntut kebijaksanaan daripada Tuhan. Sama seperti Salomo ketika ia diberikan pilihan oleh Tuhan, apa yang ia inginkan? Yang dimintanya hanyalah kebijaksanaan sehingga ia bisa menentukan posisi mana yang benar. Karena itulah kebijaksanaan yang Tuhan berikan, yaitu dalam pertimbangan tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa hal tersebut dalam pengaruh yang bermacam-macam, dalam lingkungan yang bermacam-macam. Tuhan menginginkan untuk kita bisa beradaptasi sesuai dengan lingkungan kita. Bukan berarti kita yang menyesuaikan lingkungan kita dan kita akhirnya menyatu dengan mereka dan akhirnya tidak ada perbedaan antara umat-umat Tuhan dengan mereka. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kebijaksanaan ataupun hikmat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga dalam apapun lingkungan kita bisa diterima oleh orang-orang tersebut, tetapi kita tidak mengikuti jalan-jalan hidup mereka. Tetapi dengan kehidupan kita bisa membawa mereka untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita boleh hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sama seperti kehidupan Yesus sendiri. Yesus itu lahir di kota Nazaret. Kita tahu bahwa Nazaret itu adalah kota yang penuh dengan kejahatan, orang-orang yang jahat yang sudah dikenal oleh orang banyak. Tetapi Yesus mempunyai prinsipnya sendiri sehingga ia tidak ikut oleh arus dunia dan menjadikannya untuk dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai tabiat yang jahat ataupun tabiat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dari masa lalunya itulah justru ia mengajarkan kepada kita bahwa lingkungan itu pun tidak boleh menjadikan kita serupa dengan mereka ketika lingkungan tersebut bukanlah lingkungan yang mencerminkan kasih Tuhan. Sehingga itulah justru yang menjadikan ladang pelayanan kita, di mana Tuhan menempatkan kita, maka di situ adalah suatu maksud Tuhan untuk menjadikan kita mempunyai hubungan yang lebih erat kepada Tuhan dan akhirnya kita bisa menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita tersebut. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dalam suratnya kepada orang-orang percaya di Galatia, Paulus dengan singkat mengulangi kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan pertobatannya sendiri dan pengalaman Kristen yang mula-mula. Oleh maksud ini, ia menunjukkan bahwa adalah melalui penjelmaan khusus dari kuasa ilahi, sehingga ia dituntun untuk melihat dan merasakan kebenaran-kebenaran agung dari Injil tersebut. Adalah melalui petunjuk yang diberikan oleh Tuhan sendiri, sehingga Paulus dituntun untuk mengamarkan dan menasihati orang-orang Galatia dengan satu cara yang demikian hikmat dan positif. Rasul itu mendesak orang-orang Galatia untuk meninggalkan pembimbing palsu yang telah menyesatkan mereka, dan kembali kepada iman yang disertai bukti-bukti yang tidak dapat dipersalahkan oleh persetujuan ilahi. Orang-orang yang berusaha untuk memimpin mereka dari kepercayaan mereka kepada Injil adalah orang-orang munafik, tidak suci hatinya, dan bejat dalam kehidupan mereka. Agama mereka dibentuk dari serentetan upacara-upacara, melalui perbuatan mana mereka berharap untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka tidak memiliki kerinduan kepada Injil yang menuntut ketaatan kepada firman. Ini adalah usaha yang dipelajari iblis untuk mengalihkan pikiran dari pengharapan keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus serta penurutan kepada hukum Tuhan. Tertulis dalam buku The Acts of the Apostles,
halaman 385 sampai 387. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dalam surat yang diberikan kepada orang-orang Galatia, disitulah dikatakan Paulus mengatakan bahwa ada kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan pengalaman Kristen mula-mula, yaitu pengalaman ia sendiri ketika ia yang tadinya adalah seorang Saulus yang dikatakan ia juga ikut andil dalam perajaman Stefanus. Tetapi di saat itulah dikatakan ia bisa melihat bahwa Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk untuk menuntun dia, dan dikatakan untuk membawa dia akhirnya berbalik dan bertobat. Dan begitu pula Paulus memberikan cara tersebut kepada orang-orang Galatia untuk mereka boleh bertobat, untuk tidak mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang justru menjauhkan mereka daripada Tuhan yang sejati. Dan di sini juga dikatakan bahwa Rasul itu mendesak orang-orang Galatia untuk meninggalkan pembimbing palsu yang telah menyesatkan mereka. Jadi bagaimana dengan jelas dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pembimbing mereka itu adalah pembimbing palsu, yang dikatakan mereka berusaha untuk memimpin kepercayaan mereka kepada Kristus atau Injil tersebut kepada ajaran-ajaran yang membuat mereka akhirnya menutupi diri karena mereka adalah seorang yang munafik. Mereka berusaha untuk menutupi kejahatan atau kecacatan mereka dengan cara-cara yang mungkin dilihat oleh dunia itu bersifat surgawi, tetapi Tuhan mengetahui bahwa itu adalah tameng atau adalah topeng yang mereka berikan dalam diri mereka untuk supaya dilihat oleh orang-orang lain mereka adalah orang-orang yang suci. Dan di sini juga dikatakan, tetapi mereka itu adalah tidak suci hatinya dan bejat dalam kehidupan mereka. Jadi bagaimana di sini hendaklah kita selalu bertanya kepada Tuhan, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri ataupun kita bergantung sepenuhnya kepada para pemimpin. Dan ketika kita hanya bergantung sepenuhnya kepada para pemimpin, kita tidak mengetahui apakah pemimpin tersebut benar-benar berasal dari Tuhan ataukah justru pemimpin tersebut adalah berasal dari setan yang setan gunakan untuk berusaha membelokkan pikiran kita daripada Tuhan, dan akhirnya justru membuat kita jauh daripada pikiran-pikiran surgawi tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa agama mereka dibentuk dari serentetan upacara, melalui perbuatan mana mereka berharap untuk mendapatkan karunia Tuhan. Jadi bagaimana di sini pemimpin-pemimpin itu hanya berfokus kepada upacara-upacara saja yang lahiriah saja, tetapi mereka tidak mengerti atau tidak mau menghidupkan arti penting dari upacara-upacara tersebut, sehingga mereka hanya mau untuk mengadakan upacara, hanyalah mau untuk mendapatkan karunia Tuhan. Karena Tuhan, saya sudah melakukan upacara-upacara sesuai dengan kehendak-Mu, maka saya pantas atau saya layak untuk menerima kasih Tuhan. Dan itu seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa diri kita sudah pantas, sudah layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa justru dalam seberkas cacat kehidupan kita yang kita masih cintai, kita masih pegang erat-erat itu, yang kita tidak mau lepaskan itu. Itulah yang membuat kita justru akhirnya mempunyai fokus yang jauh daripada Tuhan, karena kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa ini adalah usaha yang dipelajari iblis untuk mengalihkan pikiran dari pengharapan keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus dan penurutan kepada hukum Tuhan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa setan itu adalah penipu yang ulung, yang berusaha untuk membuat kita mengalihkan pikiran daripada Tuhan. Dan ia berusaha untuk memasukkan pikiran-pikiran duniawi. Ia berusaha untuk memasukkan supaya pikiran kita akhirnya terfokus akan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang tersebut atau dari orang lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Tetapi kita perlu sadari bahwa hal tersebut adalah berasal daripada setan, bukan berasal dari Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari posisi kita berada dalam hal tersebut, hendaklah kita cepat-cepat bertobat dan berbalik kepada Tuhan, memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Lalu di sini juga dikatakan, renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya menggunakan manifestasi ilahi Tuhan dalam hidup saya untuk menunjukkan kepada orang lain landasan sejati saya? Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwa apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menunjukkan kepada orang lain landasan iman kita itu siapa? Kepada siapa kita mempunyai iman? Yaitu apakah kepada Kristus itu sendiri, Sang Juru Selamat itu sendiri, ataukah kita masih berpegang teguh kepada diri kita yang setan inginkan supaya kita yang ditinggikan atas setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi bagaimana di sini landasan sejati kita itu adalah iman kepada Kristus itu sendiri. Jadi bagaimana ketika kita mau untuk menghidupkan iman itu sendiri, hendaklah kita berpegang teguh pada kehidupan Kristus, yang kehidupan itu harus selaras dalam setiap hal. Sama seperti kehidupannya itulah kita bisa
melihat contoh yang sempurna. Ketika kasih berjalan bersama-sama dengan ketegasan dan juga berjalan bersama-sama dengan keteguhan dan kesabaran. Ketika semuanya itu bisa berjalan selaras, di saat itulah kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menyadari bahwa kita mempunyai cacat tabiat dalam setiap perilaku kita, setiap tutur kata kita, hendaklah kita berbalik kepada Tuhan secepat mungkin. Karena kita tidak tahu sampai di mana waktu kita, apalagi terutama yang kita yang hidup di akhir zaman. Kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat terbatas. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa ada kesalahan yang kita lakukan, hendaklah kita cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Dan juga di sini kembali kita diingatkan bahwa melalui setiap perbuatan kita harus mempunyai visi dan misi, yaitu untuk menjadi berkat atau menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Dan ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, hendaklah kita berusaha meminta hikmat daripada Tuhan. Ataupun ketika kita melakukan kesalahan, hendaklah kita meminta kebijaksanaan atau hikmat itu yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kita tidak mengambil jalan-jalan yang salah, yang berdasarkan dari pikiran-pikiran duniawi kita atau pikiran daging kita, yang seringkali mengelabuhi kita masing-masing. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini dengan begitu indahnya, bahwa hubungan kita itu harus dekat dengan Tuhan, sehingga kita mempunyai hikmat yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita ketika kita mau meminta daripadanya. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.